Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Umi Saada, mahasiswi Studi Ponegoro Tulungagung, Prodi PAIA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi saya pada hari ini dengan tema tantangan pendidikan dalam menjalankan fungsi reproduksi sosial dan budaya di tengah perubahan zaman. Baik, jadi yang pertama di sini, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mewariskan nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di era globalisasi dan digitalisasi ini, fungsi ini menghadapi banyak tantangan, yaitu mungkin banyaknya perubahan seperti tidak dikenalnya budaya lokal dan masyarakat lebih mengenal budaya luar seperti itu ya. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana pendidikan ini dapat tetap menjaga identitas sosial dan budaya di tengah perubahan zaman? Nah, di sini saya akan membahas ya. Baik, berikutnya adalah pengertian dari reproduksi sosial dan budaya. Jadi, reproduksi sosial itu memiliki pengertian proses pewarisan struktur sosial, nilai, dan norma agar tatanan masyarakat tetap berlanjut. Dan yang berikutnya adalah reproduksi budaya, yaitu upaya untuk mempertahankan dan mentransmisikan kebudayaan, bahasa, adat, seni, kepercayaan kepada generasi berikutnya. Nah, peranan pendidikan di sini adalah sebagai media utama dalam proses pewarisan sosial dan budaya. Yang selanjutnya adalah fungsi dari pendidikan dalam reproduksi sosial dan budaya, yaitu sebagai transmisi nilai dan norma sosial, yaitu membentuk karakter dan moral peserta didik. Yang kedua, sebagai pelestarian budaya lokal, yaitu dengan mengajarkan bahasa daerah, kesenian, adat, dan juga sejarah. Yang berikutnya, sebagai integrasi sosial dengan membangun rasa kebersamaan dan toleransi antar kelompok. Yang berikutnya adalah adaptasi terhadap perubahan, yaitu menyiapkan peserta didik agar mampu berpartisipasi dalam dunia modern tanpa kehilangan identitas budaya. Nah, yang berikutnya yang akan saya bahas di sini adalah tantangan yang harus dihadapi dunia pendidikan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah globalisasi dan homogenisasi budaya. Jadi budaya lokal itu terus tergerus ya oleh budaya global atau seperti baratisasi, komersialisasi budaya. Seperti banyaknya penggemar anime daripada penggemar budaya lokal seperti itu ya, dan banyak juga seperti yang masuk ya ke negara kita seperti K-pop dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemajuan teknologi dan media sosial. Nah, ini juga termasuk tantangan yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan, di mana informasi itu cepat menyebar, tetapi juga dapat menurunkan minat pada budaya lokal. Jadi informasi itu kan cepat sekali menyebar, banyak informasi yang positif ataupun negatif. Nah, di mana di sini tuh sangat berperan ya kita sebagai calon pendidik, sebagai guru untuk mengarahkan murid kita untuk bisa memilih, menyaring informasi mana yang harus diserap dan informasi mana yang harus diabaikan. Yang ketiga adalah kurikulum yang kurang kontekstual. Jadi kurikulum ini belum cukup untuk mengintegrasikan kearifan lokal. Jadi perlunya dikembangkan kurikulum yang lebih baik mengenalkan budaya lokal, mengembangkan budaya dari dalam negeri daripada budaya dari luar negeri gitu ya. Yang berikutnya adalah pendidikan nilai dan budaya tidak hanya yang berikutnya maaf, peran keluarga dan masyarakat yang melemah. Jadi ini juga bisa merupakan salah satu penyebab ya dari tantangan tadi, yaitu pendidikan dan nilai budaya ini tidak hanya tanggung jawab sekolah, namun juga tanggung jawab dari tiga komponen penting ini, yaitu keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Di mana ketiga komponen ini harus saling membantu, saling berperan dalam pengembangan budaya dan juga karakter siswa agar lebih baik. Karena sangat berpengaruh juga bagaimana lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat yang baik juga akan menentukan generasi yang baik juga. Begitu pula sebaliknya. Yang berikutnya adalah kesenjangan sosial dan akses pendidikan, yaitu membatasi proses pewarisan nilai dan budaya di kelompok tertentu. Jadi mungkin ada kesenjangan atau perbedaan sosial, akses pendidikan di berbagai daerah itu juga bisa menimbulkan perbedaan
atau kesenjangan dalam segi pendidikan yang didapat. Mungkin ada anak-anak yang memiliki rumah di daerah pelosok gitu ya. Itu pastinya dia tidak mendapatkan pelajaran atau pendidikan yang setara dengan anak-anak yang ada di kota begitu ya. Dan yang berikutnya adalah dampak dari tantangan ini. Dari permasalahan tadi itu menimbulkan dampak-dampak, yaitu yang pertama adalah krisis identitas budaya di kalangan generasi muda. Yang kedua, menurunnya apresiasi terhadap seni dan tradisi lokal disebabkan oleh tadi mulai diabaikannya tradisi lokal dan juga berkurangnya minat para peserta didik atau generasi muda untuk mengenal budaya lokal dan budaya dari dalam negeri ini, lebih ingin atau lebih tertarik untuk mengenal budaya luar daripada budaya dari dalam negeri ini sendiri. Yang berikutnya adalah perubahan nilai sosial, yaitu individualisme, cenderung menjadi individualisme manusia yang memilih apa-apa sendiri, jarang berkomunikasi dengan orang lain, dan yang berikutnya adalah bersifat konsumtivisme. Jadi lebih banyak untuk memakan atau mengkonsumsi berbagai hal dari media sosial, internet begitu ya. Yang kedua yaitu berkurangnya solidaritas sosial dan rasa kebangsaan. Ya, ini juga yang sering juga yang udah kita rasakan ya dampaknya, yaitu berkurangnya solidaritas sosial dan juga rasa kebangsaan. Di mana generasi muda ini cenderung lebih untuk mengejar eh, perkembangan zaman begitu ya, daripada untuk mempelajari budaya-budaya kita dahulu atau budaya lokal begitu. Nah, di sini adalah strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu integrasi kearifan lokal dalam kurikulum. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk pelestarian budaya, misalnya dengan menggunakan digitalisasi naskah kuno, pembelajaran daring tentang budaya daerah. Jadi bisa juga kita lakukan, memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat video atau membuat eh, materi begitu ya tentang budaya daerah, budaya lokal agar mereka lebih mengenal budaya-budaya daerah dan mereka lebih mengetahui dan ingin untuk mencari tahu apa sih budaya daerah kita dan apa sih pembelajaran yang kita dapatkan dari mempelajari budaya daerah seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kolaborasi antar sekolah, keluarga dan juga masyarakat. Jadi kolaborasi antar sekolah, keluarga dan masyarakat ini juga sangat penting ya teman-teman. Jadi kita di mana sekolah, keluarga, masyarakat itu merupakan tiga komponen atau tiga lingkungan yang sangat penting bagi generasi muda dalam hal ini, yaitu untuk pembentukan karakter juga ya. Pembentukan karakter yang baik ataupun buruk itu sangat dipengaruhi oleh tiga tempat ini, yaitu tiga lingkungan ini maksud saya, maaf. Yaitu di lingkungan sekolah, di mana kita juga akan mendapatkan perilaku, pendidikan yang baik dari guru, dan di lingkungan keluarga mendapatkan support yang positif dari keluarga, dan di lingkungan masyarakat juga mendapatkan afirmasi positif dari masyarakat begitu ya jika kita mendapatkan lingkungan yang baik. Dan juga tentunya begitu pula sebaliknya, jika kita berada di lingkungan masyarakat yang maaf negatif, kurang baik, juga akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan juga karakter seseorang begitu. Nah, yang berikutnya adalah pendidikan karakter dan multikulturalisme. Dan ini dibutuhkan sekali ya, pendidikan karakter. Seorang guru memberikan pendidikan karakter untuk muridnya agar mereka memiliki karakter, akhlak, sifat yang baik juga. Itu sangat berguna untuk mereka di masa depan begitu ya. Yaitu pendidikan karakter. Kita harus mengenalkannya sejak dini, sejak mereka kecil. Mungkin bisa dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat begitu. Lalu dilanjutkan oleh lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah penguatan peran guru sebagai agen sosialisasi dan juga pelestarian budaya. Nah, di sini guru juga memiliki peran yang sangat penting ya. Itu sebagai agen sosialisasi dan pelestarian budaya. Jadi guru memegang peran penting dalam mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada peserta didik agar lebih mengenal budaya lokal, budaya daerah yang mungkin sekarang mulai tergerus oleh budaya asing begitu. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu peran guru dan lembaga pendidikan.
Jadi peran guru di sini adalah menjadi teladan nilai sosial dan budaya, mendorong siswa untuk bersifat atau berpikir kritis dan juga kreatif tanpa meninggalkan akar budaya, dan juga menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya. Nah, ini juga bisa saja kita lakukan ya, yaitu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya. Jadi di mana kegiatan ini akan mungkin bisa juga untuk menumbuhkan semangat, menumbuhkan minat siswa atau peserta didik untuk lebih mengenal budaya lokal begitu. Nah, kesimpulan dari materi saya pada hari ini yaitu pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya, di mana pengenalan budaya lokal atau strategi dan juga pendidikan karakter ini akan dikenalkan di lingkungan sekolah ya. Dan yang kedua adalah tantangan modern menuntut inovasi tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga, sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan reproduksi sosial dan budaya di era global. Ini merupakan hal yang sangat penting ya. Diperlukan adanya sinergi atau kerjasama antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat, dan juga pemerintah untuk menjadi kunci keberhasilan dengan memberikan pendidikan yang baik, memberikan wawasan dan juga afirmasi positif untuk generasi muda, dan juga lebih mengenalkan budaya lokal, budaya daerah kepada anak-anak, dan yang terpenting itu tadi, memberikan wawasan, memberikan afirmasi yang positif kepada anak agar mereka lebih bisa memahami, lebih bisa mengerti tentang budaya daerah yang sekarang ini mulai ditinggalkan karena tergerus oleh perkembangan zaman atau globalisasi tadi yang masuk, yaitu budaya asing, seperti banyaknya anak-anak sekarang yang penggemar K-pop, penggemar anime, dan lain sebagainya. Dan juga mulai untuk meninggalkan budaya lokal. Kita harus menumbuhkan semangat kepada mereka agar mereka masih memiliki kemampuan, masih memiliki keinginan untuk belajar budaya daerah dan juga budaya lokal. Ini di mana peran guru sangat penting untuk mengemas budaya lokal, pelajaran-pelajaran daerah menjadi lebih menarik agar siswa atau peserta didik lebih tertarik untuk belajar tentang budaya daerah atau budaya lokal. Begitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.